Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saskia Dwi Kartika dan ada teman-teman saya Melina Ivana Kristi, Futka Laidivita Nailinaja, dan juga Sinta Sofia Wahyu Jakti. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai teori melupakan dan mengingat. Yang pertama yaitu teori lupa. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai gejala kelupaan, yaitu A. Teori pemudaran, B. Teori intervensi, dan C. Teori ketergantungan pada tanda. Yang pertama ada teori pemudaran. Teori pemudaran menyatakan bahwa informasi yang disimpan akan semakin melemah, sehingga informasi itu akan sulit diambil kembali dari tempat penyimpanan, dan bahkan akan hilang seiring dengan waktu yang berjalan jika informasi tersebut tidak digunakan. Penelitian yang dijadikan bukti bahwa telah terjadi pemudaran adalah penelitian Brown di Inggris yang dilakukan pada tahun 1958 dan penelitian Peterson yang dilakukan di Amerika pada tahun 1959. Oleh karena kedua penelitian tersebut mirip, maka kedua penelitian itu digabung dengan diberi nama prosedur Brown-Peterson. Prosedur eksperimen Brown-Peterson sesungguhnya sederhana. Suku kata tak bermakna atau nonsense syllables atau yang dikenal dengan trigrams disajikan selama 3 detik. Agar subjek tidak menghafalkan suku kata tak bermakna dengan cara mengulang-ulang dalam hati atau dengan mengucapkannya, maka subjek diminta menghitung mundur 3 angka dari satu bilangan tertentu. Cara ini bertujuan untuk membuat subjek sibuk menghitung mundur dan tidak punya kesempatan menghafalkan ketiga suku kata tak bermakna tadi. Metode ini disebut pencegahan pengulangan atau rehearsal prevention. Selanjutnya ada teori intervensi. Penelitian Brown-Peterson menemukan bahwa perjalanan waktu yang memudarkan informasi dalam memori bahkan hanya 18 detik. Hal ini merupakan kelupaan dalam memori jangka pendek atau short-term memory. Selain pemudaran memori, informasi yang telah tersimpan dalam sistem memori dapat dilupakan karena kegiatan lain. Kegiatan itu akan mengganggu atau mencampuri atau bahkan menghambat pengingatan informasi yang telah tersimpan. Intervensi terbagi menjadi 2 sumber. Yang pertama, intervensi retroaktif, dan yang kedua, intervensi proaktif. Intervensi retroaktif menunjukkan bahwa memori tentang informasi yang telah dipelajari terdahulu akan diganggu oleh informasi yang baru saja dipelajari. Misalnya, memori kita mengenai bahan-bahan yang dipelajari pada mata pelajaran biologi mungkin akan terganggu oleh bahan-bahan yang dipelajari pada mata pelajaran fisika yang diberikan sesudah mata pelajaran biologi. Sedangkan untuk intervensi proaktif menunjukkan bahwa informasi yang telah dipelajari terdahulu akan mengganggu memori tentang informasi yang baru saja dipelajari. Misalnya, memori mengenai bahan-bahan yang diajarkan dalam mata pelajaran fisika akan terganggu oleh bahan-bahan mata pelajaran biologi yang diajarkan sebelum mata pelajaran fisika. Ada 2 teori yang dapat menjelaskan gejala intervensi. Yang pertama, kompetensi respons, dan yang kedua, unlearning. Kompetisi respons akan terjadi jika 2 tanda-tanda atau cues yang sama berasosiasi dengan 2 stimulus yang berbeda. Misalnya, konsep kepribadian akan dirumuskan secara berbeda oleh aliran psikoanalisis dan aliran Gestalt. Seandainya aliran psikoanalisis dipelajari terlebih dahulu daripada aliran Gestalt, maka ketika kita mempelajari konsep kepribadian dalam kuliah psikologi Gestalt, akan terjadi kompetisi respon.
Rumusan kepribadian menurut aliran psikoanalisis akan berkompetisi dengan rumusan kepribadian versi psikologi Gestalt. Selanjutnya adalah konsep unlearning. Konsep unlearning menggambarkan bahwa jika satu respons terhadap stimulus tertentu ternyata salah, maka respons salah itu akan tidak diperkuat. Kita semua belajar bahwa respons kita salah sehingga karena tidak ada penguatan atau reinforcement, maka asosiasi antara stimulus dan respons itu menjadi melemah. Misalnya, rumusan kepribadian dipelajari di kelas psikoanalisis terlebih dahulu dan kemudian baru dipelajari di kelas psikologi Gestalt. Ketika di kelas psikologi Gestalt, maka jika kita ditanya mengenai konsep kepribadian menurut Gestalt, dan kita menjawab dengan rumusan dari psikoanalisis, maka jawaban kita salah. Hal ini akan membuat asosiasi antara rumusan kepribadian menurut psikoanalisis dengan kepribadian akan melemah, sehingga kita akan kurang mengingat rumusan kepribadian menurut psikoanalisis. Teori kelupaan karena ketergantungan. Pada tanda Q-dependent forgetting, informasi dalam memori jangka panjang akan ada kemungkinan bersifat permanen. Informasi yang masuk dalam memori jangka panjang akan tetap berada di situ sepanjang waktu. Hanya saja, kegagalan untuk mendapatkan akses pada informasi di memori jangka panjang bisa saja terjadi sehingga kita akan menjadi lupa. Kegagalan untuk mendapatkan akses informasi yang telah tersimpan disebabkan karena tanda-tanda yang dipakai untuk mendapatkan informasi adalah tidak efektif atau tidak tepat. Maka, dapat dikatakan kelupaan adalah masalah kegagalan dalam mengambil informasi yang telah disimpan dalam memori akibat tanda-tanda yang kurang tepat. Berikutnya adalah lupa dalam perspektif neuroscience. Pakar neuroscience, Taruna Ikrar MD PhD, yang merupakan CEO founder Neuro Leadership Indonesia, menjelaskan apa yang terjadi dengan otak kita yang menyebabkan terjadinya lupa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah lupa. Dalam kondisi normal, lupa bisa merupakan suatu mekanisme pembelaan ego dan merupakan suatu mekanisme pertahanan diri dari berbagai aspek stresor psikologi. Namun, dalam konteks lain, pelupa juga merupakan salah satu dari ciri penyakit, misalnya penyakit Alzheimer. Memori adalah suatu hal penting untuk semua proses pembelajaran, karena memungkinkan kita menyimpan dan mengambil informasi yang kita pelajari. Dengan demikian, daya ingat atau memori tergantung pada proses belajar. Demikian pula, belajar juga tergantung pada memori. Daya ingat atau memori yang ditunjukkan dalam penelitian neuroscience menunjukkan bahwa jenis memori dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang digunakan, dan setidaknya terdapat 3 jenis memori yang dapat dibedakan, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Pada jenis memori sensorik, dilakukan dengan mengambil informasi yang diberikan oleh panca indera dan kemudian dipertahankan secara akurat, namun sangat singkat. Memori sensorik berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yang sering dianggap sebagai bagian dari proses persepsi. Memori jangka pendek mencatat sementara peristiwa dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, kita dapat mengingat bentuk wajah orang yang kita kenal atau nomor telepon yang kita dengar dari seseorang. Tapi informasi ini akan sangat cepat hilang, kecuali jika kita membuat usaha sadar untuk mempertahankannya. Selanjutnya adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki kapasitas penyimpanan yang hanya sekitar 7 item dan berlangsung hanya beberapa puluh detik. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang. Dalam memori jangka panjang, tidak hanya menyimpan semua peristiwa penting yang dihadapi dalam kehidupan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk mempertahankan makna kata-kata dan keterampilan fisik yang telah kita pelajari sebelumnya. Kapasitasnya dapat berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, tahun, atau bahkan seumur hidup. Walaupun jenis memori ini memiliki proses sinaptik yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya semua bekerja sama secara erat dalam proses mengingat dan menghafal. Dalam menciptakan perubahan dan terobosan bagi seorang pemimpin,
maka ia perlu memahami serta mengetahui bagaimana semua jenis memori ini dapat dijadikan sebagai proses belajar sehingga semakin berubah menjadi lebih cepat dan menetap menjadi sebuah perubahan kebiasaan yang positif serta bernilai tambah. Kekeliruan memori. Lostoff dan Palmer menemukan bahwa memori palsu dapat dibentuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diarahkan untuk membentuk memori tersebut. Meskipun sejumlah memori yang direpresi mengenai masa kanak-kanak yang traumatik adalah memori yang nyata, Lostoff dan sejumlah peneliti lain menyanggah bahwa sejumlah memori yang diambil kembali tersebut sesungguhnya memori yang palsu. Cerita-cerita mengenai peristiwa-peristiwa traumatik tersebut sesungguhnya tidaklah terjadi, namun dibentuk di luar kesadaran melalui teknik-teknik terapeutik yang digunakan oleh terapis yang bahkan kadang-kadang mengarahkan klien untuk memberikan respons sesuai keinginan atau kebutuhan terapis yang bersangkutan. Berikutnya, mengingat. Sebagian besar kemampuan mengingat dan melupakan dikendalikan oleh proses-proses neural yang mengatur seluruh proses tersebut tanpa upaya sadar. Meskipun demikian, terkadang kita ada dalam kondisi menghafal hal-hal tertentu agar kita tidak melupakan hal-hal tersebut. Dan dengan demikian, mematikan tendensi alamiah kita untuk membiarkan informasi memudar seiring berlalunya waktu. Artinya, dalam situasi tertentu, kita akan mengambil alih proses-proses memori kita. Faktor-faktor yang meningkatkan kinerja memori. Penelitian dalam bidang konsolidasi memori telah menunjukkan bahwa orang-orang telah mempelajari tugas-tugas yang membutuhkan memori deklaratif atau tugas-tugas yang memerlukan memori prosedural menunjukkan peningkatan kinerja memori dalam tugas-tugas tersebut. Apabila para partisipan yang berlawanan didapati jika partisipan diminta terjaga selama interval retensi. Sebenarnya, terdapat berbagai cara yang memudahkan kita untuk mengingat dan belajar dengan efektif. Setidaknya perlu dilakukan 3 hal, yaitu yang pertama adalah sering mengulang hal-hal penting supaya sensasi sistem saraf senantiasa diperkuat pada pusat memori di otak. Selanjutnya adalah mengorganisasi dengan baik proses belajar secara sistematis. Misalkan, kaitkan informasi dengan sebuah makna besar dan kandungan emosi. Contohnya adalah mengingat angka 211-741-248-4877. Dapat kita ingat dengan menonton di Teater 21, film Seventeen, berempat jam 12 siang. Setelah nonton, naik taksi 4848 ke Estella 77. Bangunlah kebiasaan kita untuk menggenerate pemikiran dan kata-kata kita sendiri dalam memaknai sebuah informasi. Yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan yang sehat berupa protein-protein yang dibutuhkan untuk proses kerja dan regenerasi sistem saraf atau neuron. Selanjutnya yang terakhir adalah mnemonik. Mnemonik adalah suatu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam sebuah memori. Pada mitologi Yunani, Mnemosyne, yang merupakan asal kata mnemonik, adalah ibu dari 9 muse, semacam tokoh pujangga dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Memori dianggap sebagai keterampilan mental tertua yang paling dikagumi. Memori dianggap sebagai induk dari segala keterampilan lain. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Tak sungkan kami ucapkan beribu maaf apabila terdapat salah kata atau kurangnya ilmu pengetahuan yang kami miliki. Bila teman-teman terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan lewat chatting diskusi. Terima kasih.